Niat ini seluruh ulama sepakat bahwa niat tersebut adalah pekerjaan hati. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung pada niatnya. Dan itu merupakan pekerjaan hati. Terlepas dari perbedaan di antara ulama, ada yang menyebutkan dilafalkan atau tidak, tapi tetap yang dilafalkan ataupun tidak dilafalkan itu harus berniat dalam hati. Dan semua sepakat bahwa niat ini harus ada sebelum melaksanakan rukun-rukun yang lainnya. Di antara sunnah juga ya adalah tidak boros ketika menggunakan air. Kalau olah keran itu bisa dibuka maksimal kok kenceng, mendingan dibuka setengahnya aja. Atau jangan kenceng-kenceng. Kenapa? Nanti banyak air yang akan terbuang. Bahkan sekarang ada teknologi bagus ya. Kalau misalkan kita nyodorkan air, ngambil air, airnya ngucur pakai sensor. Kalau ditarik, airnya mati. Itu lebih hemat lagi sebenarnya dalam segi penggunaan air. Bahkan Rasul bersabda, bahkan ketika kita berwudu pakai air laut sekalipun, yang bahasanya nggak bakal habis-habis, itu kita dianjurkan untuk berhemat. Gitu ya, nggak boleh kita ini berlebih-lebihan. Bahkan ketika berwudu pakai air laut sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali akan kita lanjutkan pembahasan kita ya mengenai wudhu. Kita bahas berdasarkan rukunnya. Nanti dari rukun kita akan ketahui kewajibannya apa sih. Kemudian kita akan ketahui sunnah-sunnahnya apa ketika berwudhu itu. Nah, sebelumnya kita sampaikan bahwa rukun wudhu itu ada 6 ya. Pertama niat, kedua basuh wajah, kemudian kedua tangan, kemudian ke kepala, yang kelimanya kaki, dan terakhir ada tertib. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai rukun niat. Niat itu apa? Niat itu adalah al-qasdu atau menyengajakan. Makanya kalau disebut berniat berarti menyengajakan. Kalau nggak berniat kan berarti nggak sengaja, gitulah. Menyengajakan apa? Menyengajakan untuk melaksanakan sesuatu, melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, kita niatnya apa? Kan gitu. Makanya sering disebut niatnya lillahi ta'ala. Karena memang tujuannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, niat ini fungsinya, kegunaannya adalah untuk membedakan satu amalan dengan amalan yang lain yang mungkin serupa. Kayak misalkan sholat ya. Ada sholat 2 rakaat, itu banyak 2 rakaat, bahkan mungkin di waktu yang sama. Kayak misalkan sholat 2 rakaat di waktu maghrib, itu bisa tahiyatul masjid, bisa syukrul wudhu, bisa sholat rawatib, dan seterusnya. Atau sholat subuh, ada juga sholat subuh 2 rakaatnya. Maka harus dibedakan ini sholat yang mana, nanti menentukan hukum dan seterusnya. Nah, niat ini seluruh ulama sepakat bahwa niat tersebut adalah pekerjaan hati. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung pada niatnya. Dan itu merupakan pekerjaan hati. Terlepas dari perbedaan di antara ulama, ada yang menyebutkan dilafalkan atau tidak, tapi tetap yang dilafalkan ataupun tidak dilafalkan itu harus berniat dalam hati. Dan semua sepakat bahwa niat ini harus ada sebelum melaksanakan rukun-rukun yang lainnya. Kalau mazhab Syafi'i, beberapa di antaranya mengatakan niat tersebut diucapkan sebagai apa? Ta'kidan, sebagai bentuk penguatan, sebagai bentuk penguatan keyakinan terhadap niat tersebut. Tapi ketika tidak dilafalkan pun tidak jadi masalah. Bagi yang dilafalkan pun silahkan, masing-masing mempunyai dalil dan argumennya. Yang penting tidak saling menyalahkan. Kalau bahasa Arabnya kurang lebih ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari listibahati salati lillahi ta'ala. Aku berniat wudu li raf'il hadasi, jadi bukan li raf'il najis, tapi untuk menghilangkan hadas, untuk mensucikan hadas. Yang mana? Yang asghari, yang hadas kecil. Karena hadas besar nggak bisa dihilangkan dengan wudu. Listibahati salati, untuk apa? Supaya sah salatnya ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, saat ribet, niatnya nggak hafal, pakai bahasa Arab boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Pakai bahasa Indonesia masih belibet, boleh nggak dalam hati? Boleh.
Karena inti dari niat itu dalam hati, terlepas dari perbedaan pendapat apakah niat tersebut diucapkan, dibacakan secara lisan ataukah tidak. Tapi yang pasti niat ini harus ada di awal, bahwa kita ini melakukan perbuatan wudhu ini untuk menghilangkan hadas atau untuk mensucikan hadas, supaya keadaan kita bersih, suci, sah sholat kita. Gitu ya. Jadi niat harus ada di awal. Nah, niat ini adalah perkara yang sangat penting. Jangan sampai kelupaan. Jangan sampai kelupaan. Kapan niat ini? Yang pasti sebelum rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Yang pasti sebelum ini. Karena berurutan, tartib. Lebih baik lagi ketika niat ini dilakukan sebelum memulai seluruh rangkaian kegiatan wudhu, termasuk dari sunnah-sunnahnya. Jadi kalau bisa niat dulu, baru kemudian melakukan sunnah-sunnah, baru kemudian masuk rukun dan seterusnya. Nah, sunnah-sunnahnya apa? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Sunnah-sunnah dalam berwudhu. Dalam berwudhu ada rukun, contohnya niat harus ada. Ada kewajiban supaya niat tersebut diterima. Ada juga sunnah-sunnah yang bisa kita laksanakan untuk menambah pahala dan kesempurnaan wudhu tersebut. Yang pasti niat tersebut wajib dilaksanakan sebelum melaksanakan rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah, gitu ya. Jadi niat tetap nomor 1. Tapi kalau bisa niat ini dilakukan sebelum sunnah-sunnah wudhu. Apa di antara sunnah-sunnah wudhu? Yang pertama, sunnah wudhu sebelum kita mulai membasuh wajah dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci telapak tangan, barangkali masih ada kotoran, barangkali masih ada benda-benda kasar gitu kan, dibersihkan terlebih dahulu. Bahkan dianjurkan untuk sampai ke sela-sela jari. Ini yang pertama gitu ya. Disunahkan membaca bismillah tentunya, kemudian mencuci telapak tangan. Setelah itu sunnahnya adalah berkumur. Jadi berkumur ini bukan rukun. Berkumur juga bukan kewajiban, tapi sunnah, gitu ya. Jadi berkumur ini merupakan perkara sunnah. Namanya al-madmadah. Kalau bahasa Arabnya madmadah. Jadi berkumur. Berkumurnya berapa kali? 1 kali boleh, 2 kali boleh, tapi memang yang lebih disunahkan salasan, 3 kali berkumur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan mulut, serta bisa jadi mungkin ada sisa-sisa makanan atau rasa-rasa dari makanan yang masih nempel di mulut kita, yang nanti bisa mengganggu kekhusyuan salat ketika itu terasa, gitu ya. Maka madmadah tujuannya untuk menghilangkan bau atau mungkin menghilangkan rasa atau bahkan mungkin sisa makanan yang nempel di gigi kita atau di mulut kita dengan madmadah. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Ini sunnah. Ibarat kata gitu ya, kita nggak kumur-kumur pun wudunya tetap sah, tapi memang dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang ketiga apa? Sunnah selanjutnya apa? Adalah istinsak wal istinsar. Apa itu? Istinsak adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsar adalah mengeluarkannya. Bagaimana sunnahnya? Memasukkan ini dengan mengambil air, sunnahnya dengan tangan kanan mengambilnya, kemudian didekatkan ke hidung, kemudian dihirup sedikit sampai ada yang masuk. Jangan kencang-kencang, sedikit saja, gitu ya. Kalau terasa hidung ini kok kotor, boleh dibantu dengan tangan untuk dibersihkan. Mungkin mohon maaf ya, habis perjalanan berdebu dan lain biasanya ada yang nempel di sini debu-debunya. Kalau pilek mungkin itu jadi apa? Kayak diupil gitu ya. Karena nempel. Nah, ini kan fungsi bulu hidung ini untuk menjaring nih, untuk menjaring kotoran-kotoran. Makanya kalau misalkan kita ini pilek, kemudian perjalanan itu biasanya banyak upilnya. Nah, ini bisa dibantu dengan hidung untuk membersihkan ketika proses menghirup itu. Saat saya nggak bisa menghirup, cuma bisa untuk membersihkan dengan tangan, boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Kalau bisa menghirup, nanti dikeluarkannya istinsar dengan tangan kiri. Berapa kali? Sunnahnya juga 3 kali. Nah, ini yang kita sebut sebagai sunnah-sunnah dalam wudhu. Nanti ada juga sunnah-sunnah yang lain. Ada sunnah dalam membasuh wajah seperti apa, kewajibannya seperti apa. Ada sunnah dalam membasuh tangan itu seperti apa, kewajibannya sampai mana. Nanti akan kita bahas gitu ya. Tapi yang pasti niat ini harus ada.
Kapan? Sebelum melaksanakan rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Karena kalau misalkan sudah masuk ke pembasuh wajah, kemudian baru niat, ini akan rancu. Ini mana yang duluan nih? Niat dulu apa? Basuh wajah dulu. Walaupun ada yang mengatakan ketika membasuh wajah sambil berniat nawaitul wudu adalah dari segala macam, ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi saya lebih mengambil pendapat yang diawali dulu deh. Selesaiin dulu niatnya, baru kemudian proses. Itu lebih baik, lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih aman. Karena kalau misalkan sambil, gitu kan bahasanya sambil. Jadi yang mana yang duluan? Niat dulu atau basuh wajah dulu? Nah kita tidak tahu. Maka lebih baik niat dulu. Pakai bahasa Arab lebih baik, nggak bisa pakai bahasa Indonesia, nggak bisa juga dalam hati, oke. Kemudian kita mulai rangkaiannya dengan mencuci tangan gitu ya, mungkin membersihkan kuku kalau yang punya kuku, membersihkan sela-selanya. Kemudian kita mulai berkumur setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berkumur 3 kali. Kemudian membasuh hidung juga 3 kali. Ini diantara sunnah-sunnah dalam berwudu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Ini rukun. Harus dilaksanakan, tidak boleh enggak. Nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh minta libur, nggak boleh dikorting. Karena ini harus dilaksanakan, harus sempurna, maka kita harus tahu kewajiban membasuh itu seperti apa. Kalau yang namanya rukun, kewajibannya sekali. Gitu ya. Kalau rukun, kewajibannya sekali basuh, tapi tuntas. Maka wajib untuk membasuhi seluruh area wajah. Di mana area wajah tersebut? Gini, dari mulai ujung rambut, mohon maaf bagi yang punya rambut ya. Bagi yang nggak punya rambut, bagaimana misalkan rambutnya botak sampai sini, tetap wajahnya di sini. Ini bukan wajah. Ini kepala, gitu ya. Walaupun dia sampai botak ke belakang atau nggak punya rambut, kepala ini bukan wajah. Walaupun dia nggak punya batas rambut ya. Jadi dikira-kira batas rambutnya di mana? Dari mulai batas rambut ini, dari atas ke samping sampai depannya telinga ini termasuk wajah. Sampai mana? Bukan sampai sini, tapi sampai sini, sampai bawah. Sampai perbatasan antara leher dengan kepala. Ini masuk wajah, gitu ya. Bagian depan ini wajah. Jadi mulai dari atas, dari ujung rambut atau pangkal rambut ke bawah, ke sini ke samping, termasuk ini wajah, sampai ke bawah sini. Jadi nggak cukup sampai sini. Jadi nggak cukup cuma gini aja. Tapi harus sampai ke bawah sini. Karena ini merupakan bagian dari wajah. Dagu ini merupakan bagian dari wajah, jadi harus kena semuanya. Gitu ya. Ini kewajiban wudunya harus terkena bagian wajah keseluruhan. Bukan cuma atasnya saja, bukan cuma depannya saja, tapi sampai ke samping, sampai ke bawah. Nah, ini kewajibannya. Sunnahnya adalah dibasuh 3 kali. Wajibnya 1 kali karena ini rukun. Harus terlaksana. Sunnahnya 3 kali. Jika memungkinkan. Kenapa saya bilang jika memungkinkan? Karena bisa jadi air tersebut hanya cukup untuk sekali basuhan. Kalau 3 kali nggak cukup. Maka dari itu nggak usah memaksakan. Kalau memungkinkan, maka dibasuh sebanyak 3 kali. Oh iya, yang lupa saya sampaikan di awal ada apa? Di antara sunnah juga ya, adalah tidak boros ketika menggunakan air. Kalau olah keran itu bisa dibuka maksimal kok kenceng, mendingan dibuka setengahnya aja. Atau jangan kenceng-kenceng. Kenapa? Nanti banyak air yang akan terbuang. Bahkan sekarang ada teknologi bagus ya. Kalau misalkan kita nyodorkan air, ngambil air, airnya ngucur pakai sensor. Kalau ditarik, airnya mati. Itu lebih hemat lagi sebenarnya dalam segi penggunaan air. Bahkan Rasul bersabda, bahkan ketika kita berwudu pakai air laut sekalipun, yang bahasanya nggak bakal habis-habis, itu kita dianjurkan untuk berhemat. Gitu ya. Nggak boleh kita ini berlebih-lebihan. Bahkan ketika berwudu pakai air laut sekalipun. Termasuk dalam mengusap wajah, gitu ya. Ini kalau bisa kita ini pelan-pelan, berhati-hati, gitu ya. Dan usahakan selak-selak wajah kita ini juga terbasuh. Jangan sampai cuma ter gitu. Nah itu nggak tertutup nantinya, gitu ya. Dan dianjurkannya dengan cara apa? Mengusap. Jadi diusap seperti ini. Jadi nggak cukup dengan diguyur gitu, tapi diusap supaya nanti bagian-bagiannya bisa terbasuh semua dan dengan sempurna sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya. Untuk sunnah-sunnahnya tadi kita bahas dari awal berhemat, kemudian juga membaca basmalah, kemudian juga
menyeka-nyeka jari sambil mencuci tangan, berniat jangan lupa di awal, kemudian berkumur-kumur, serta membersihkan hidung. Itu diantara sunnah-sunnahnya. Nah, untuk mengusap wajah ini merupakan rukun, minimal 1 kali dan terlaksana bagian wajah, dianjurkan sampai 3 kali. Saat kalau lebih dari itu dianjurkan enggak? Secara anjuran tidak ada, tapi ketika diperlukan kok sampai lebih dari 3 kali, maka tidak jadi masalah. Artinya ketika kita sudah sampai 3 kali cukup. Kalau membasuh lagi dan itu jadi mubazir misalkan, atau berlebih-lebihan, boros, bahkan itu jadi sesuatu yang tidak boleh atau haram. Karena nggak boleh kita ini membazir, membuang-buang air, gitu ya. Jadi itu diantara rukun-rukun wudhu yang 2. Yang pertama tadi adalah rukun niat, yang kedua adalah rukun membasuh wajah. 3, 4, 5 nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, gitu ya. Jadi untuk membasuh tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, bagaimana cara, serta bagaimana aturannya, sunnah-sunnahnya apa, bahkan setelah wudhu pun sunnahnya apa, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Setelah selesai wudhu, nanti kita bahas taharah yang lain. Setelah taharah selesai, nanti kita bahas mengenai tata cara sholat, gitu ya, ibadah yang paling utama. Itu mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan. Aku luka astagfirullahi wa lakum, hadaniyallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.